Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Anak-anak, kita bisa bertemu hari ini ya di pelajaran IPS tema 8 subtema 3. Kita akan belajar tentang apa? Yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kita masih ingat ya, untuk materi ini, KD ini itu sudah pernah dibahas pada kelas 4, kemudian sudah pernah juga di semester 1 kemarin kelas 5, dan sekarang di semester 2 juga diulang kembali. Ya. Harapannya anak-anak sudah paham, dan sekarang Bu Aminah mengingatkan kembali, dan semoga semakin paham ya dan melekat ya. Nah, kita masuk ini ke pelajaran ya. Usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup disebut aktivitas ekonomi ya. Dan aktivitas ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Ini anak-anak bisa literasi ya di halaman 125 sampai 127 di buku paket tema 8. Ya. Kita lanjutkan. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan membuat barang. Nah, orang yang membuat barang disebut produsen. Kemudian tujuan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya di sini ada petani, kemudian pabrik, kemudian perajin ya. Kalau misalnya ada orang tua yang jualan kemudian membuat makanan atau apa, itu juga bisa dikatakan produksi ya, karena sedang membuat barang yang dari bahan mentah kemudian menjadi bahan jadi ya, atau setengah jadi kemudian menjadi bahan jadi. Artinya dari bahan yang belum bisa dipakai kemudian langsung bisa dikonsumsi ya. Itu dinamakan produksi atau produsen orangnya. Bisa ya anak-anak kalau menyebutkan contoh-contoh produksi. Nah, di sini petani. Kenapa petani disebut produksi? Karena dia berawal ya dari menanam padi ya. Menanam padi, mengolah tanahnya dulu ya. Sebelumnya diolah tanah, kemudian dibajak dulu, kemudian baru ditunggu ya sekian lama, kemudian ditanam benih ya, benih padi. Dan ditunggu sampai sekian bulan ya, 3-4 bulan, kemudian baru terlihat proses tumbuh padinya. Dan akhirnya dipanen bila sudah siap untuk dipanen ya. Itu berarti menghasilkan beras ya. Itulah contoh produksi. Kemudian kalau pabrik, ini contohnya misalnya pembuatan baju ya. Nah, nanti akan Bu Aminah jelaskan di slide-slide berikutnya. Kalau perajin sudah ya pernah Bu Aminah singgung pada pertemuannya kemarin, PPT kemarin, tentang contoh jenis usaha perorangan ya. Itu ada perajin dari bambu, perajin dari kayu, ataupun dari tanah liat ya. Itu menjadi contoh produksi yang dilakukan oleh orang per orang. Kita lanjut ke distribusi. Apa ya distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang ya. Dan orang yang mendistribusikan barang dan jasa disebut distributor. Nah, tanpa ada kelompok yang menghasilkan barang dan jasa, misalnya tidak ada produsen, maka tidak akan ada barang dan jasa ya. Jadi betul, semua berkaitan dengan erat. Ada produsen, ada distributor, ada konsumen. Salah satu tidak bertugas dengan baik, ya berarti akan ada yang dirugikan ya. Tadi saat Zoom Bu Aminah menceritakan, misalnya nih distributornya mogok kerja ya, demo misalnya, atau jalannya macet ya, atau kemudian ada kerusakan jalan pantura ya, atau sebab-sebab yang lain sehingga banyak yang tidak bisa dilakukan oleh para distributor, maka akan mengakibatkan kerugian oleh dua belah pihak ya, yaitu produsen ya, dan juga konsumen. Produsen rugi, kenapa? Karena barang harus segera dijual, harus sampai konsumen, dapat uang, dia bisa memproduksi lagi. Tapi karena terhenti dulu, tidak ada distributor yang mengantarkan barang, menjualnya, ya akhirnya barang itu hanya berhenti saja di pabrik ya. Apalagi makanan yang harus segera dikonsumsi ya. Jadi nanti kalau kelamaan nanti bisa kadaluarsa, konsumen nggak mau dan sebagainya ya. Itulah akan merugikan produsen. Sebaliknya konsumen juga akan rugi. Kenapa? Karena dia membutuhkan barang itu.
kok tidak ada barangnya, terus nanti kebingungan ya, masyarakat bingung mencari, beli di sana di sini, nggak ada yang jual. Akhirnya begitu ada barang yang datang langsung harganya naik karena sedikitnya persediaan. Nah, akhirnya konsumen juga rugi karena harusnya harganya tidak segitu menjadi naik. Nah, itulah makanya anak-anak, tiga hal ini ya, tiga hal pelaku ya, pelaku ekonomi, produksi ya, produsen, distributor dan konsumen itu berperan penting dan saling berkaitan ya. Nah, terakhir konsumsi, contoh yaitu kegiatan memakai barang. Artinya konsumsi itu kegiatan memakai barang ya atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen gitu ya. Jadi contoh kalian makan ya, kalian minum atau kalian memakai baju atau kalian menggunakan buku itu sudah disebut konsumen ya karena langsung memakai barang tersebut. Nah, kita lanjutkan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di lingkungan sekitar. Nah, ini ada di halaman 133 sampai 135 buku paket tema 8 ya. Penjelasannya, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam atau disingkat SDA. Potensi ekonomi daerah adalah sumber daya daerah yang bernilai ekonomis. Apa itu artinya ekonomis? Yaitu dapat dijadikan sumber penghasilan dan bermanfaat bagi banyak orang. Artinya bisa digunakan, bisa menghasilkan uang, bisa diputar buat usaha, bisa digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Itu yang disebut ekonomis. Ya. Kita lanjut. Nah, nih materi terakhir yaitu cara menghargai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Nah, apa nih ya pentingnya kok kita bahas kayak gini? Lah, ini anak-anak perlu tahu ya. Tidak semua hal yang kepingin dilakukan oleh manusia bisa terwujud ya, karena harus ada aturan ya. Di sini dikatakan setiap pelaku harus mempunyai etika moral ya, etika moral. Oke, Bu Guru jelaskan. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Makhluk sosial, sudah paham ya, bahwa manusia melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lain. Tidak mungkin ya, hidup sendiri ya, di hutan sendiri, itu kayak Tarsan, nah itu ada panda lah, sebagainya. Jadi nggak ada orang yang bisa demikian ya, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan satu lagi nih anak-anak, makhluk ekonomi yaitu manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nggak ada manusia yang tidak memenuhi kebutuhan hidup, nanti dia nggak akan bisa hidup ya. Manusia butuh makan, kok kebetulan nggak punya uang, ya bagaimana caranya? Menanam, di depan rumah kok ada tanah bisa digunakan untuk menanam, nanti panen bisa dimasak dan sebagainya ya. Jadi ini memang harus dilakukan. Kok kebetulan tidak punya apa-apa dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk orang di sekitar untuk memberi ya. Ya, sebisa mungkin jangan meminta-minta ya. Kemudian kalau orang sampai memberi ya alhamdulillah itu berarti rezeki minallah ya. Kita lanjut, dalam kehidupan sehari-hari baiknya kita memiliki etika moral. Betul ya, dengan etika moral manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Nih, contoh kegiatan produksi pakaian. Berawal dari pohon ya, pohon kapas ya, itu kan ada bunganya ya, bunga kapas ini yang bentuknya seperti ini. Nah, kapasnya itu nanti dipintal ya, nih. Pemintalan kapas menjadi benang, kemudian benang ditenun. Nih, ibunya sedang menenun ya, menjadi lembaran-lembaran kain. Kemudian kain tersebut dibawa ke penjahit ya, dia membuat pola baju, kemudian dijahit ya, dan akhirnya jadilah baju yang dengan keinginan konsumen. Ini rangkaian proses yang panjang untuk menghasilkan pakaian. Jadi anak-anak harus disyukuri ya, kalian sudah bisa membeli, tinggal pakai, dinikmati ya. Beli yang baik ya pakaiannya, jangan yang bolong-bolong, yang menutup aurat harusnya ya. Begitu, kita lanjut. Terakhir, cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Ada 4. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kenapa sih ini kok penting banget persaingan usaha yang sehatnya? Diharapkan semua orang kan membutuhkan kegiatan ekonomi. Itu jangan sampai ada permusuhan ya, makanya dikatakan usaha yang sehat. Jangan menimbulkan permusuhan, menimbulkan keirian, kemudian sampai membuat orang lain saling bertengkar ya, itu jangan ya.
Karena sama-sama punya hak ya, punya hak untuk mendapatkan rezeki dari Allah lah. Bagaimana caranya? Pakai yang baik caranya ya, sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, kalau caranya baik kan nanti halal, sehingga rezekinya jadi baik halal. Anaknya yang dapat makanan hasil usaha itu jadi halal, sehat, ya pinter, hafalan Quran gampang. Gitu. Nomor 2, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Lah tadi ya, tidak boleh iri. Kita harus mengambil hikmahnya. Apa nih punya saya kok belum berhasil seperti dia? Sama-sama usahanya. Nah, itu harus belajar ya. Harus belajar apa sih yang harus kita rubah agar bisa mendapatkan yang terbaik juga. Ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Nah, ini kata-kata menjunjung tinggi itu maksudnya menghargai ya. Dia pekerjaan itu mulia, tidak boleh dicemooh, tidak boleh dihina atau diremehkan ya. Contoh pengambil sampah itu dia sangat berjasa. Coba nggak ada orang pengambil sampah, rumah-rumah kita akan bertumpuk sampah, bau dan sebagainya ya. Jadi kita bersyukur ada orang yang mau melakukan itu. Lah, jadi catatan bagi orang yang pekerjaannya nggak baik ya, tidak sesuai dengan syariat, contohnya pencopet, penjudi atau mungkin narkoba, lah itu jangan sampai dijunjung tinggi, itu harus dilarang ya. Kasihan dia, rusak dunia akhirat nanti. Terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Iya, sikap positifnya apa? Gigih ya. Biasanya pelaku usaha itu harus gigih, tidak boleh pantang menyerah. Ya, jangan kemudian sedikit gagal langsung bangkrut, langsung dia marah-marah, tutup usaha, besoknya lagi nganggur dan sebagainya. Nah, tidak boleh ya. Karena harus terus ya optimis ya. Gagal sebagai keberhasilan yang tertunda. Nah, begitu ya anak-anak. Itu cara menghargai usaha ekonomi orang lain ya. Kita bisa belajar itu dari kecil ya, misalnya mau belajar usaha ya berarti bisa menerapkan semua hal ini ya. Insya Allah ini menjadi bekal kalian untuk nanti ke depannya akan menjadi orang yang sukses fit dunia wal akhirah. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.